Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita bertemu kembali di malam ini dengan materinya Natural Language Processing ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Elga Aris Prasetyo, dan ini nanti malam ini agar nanti waktunya efektif, eh, tentu saja nanti kita akan lebih banyak ngoding bareng daripada materi teori. Nanti yang akan kita pelajari ada tiga. Yang pertama adalah sentimen analisis, kemudian yang kedua adalah topik modeling, lalu yang ketiga kita akan coba membuat simple chatbot system ya. Chatbot system kita akan coba develop, kita modelkan, kita coba develop, kemudian kita tes. Ya tentu saja nanti chatbotnya tidak sesempurna, jangan berharap sesempurna yang ada di suatu sistem di industri ya. Karena ya kalau yang sistem yang secanggih yang di industri ya tentu saja membutuhkan requirement yang kompleks, hardware yang mumpuni, model yang dilatih secara terus-menerus. Jadi pasti akan berbeda dengan yang eh, kalau mau canggih ya berarti nanti setelah materi saya bagikan eh, kode programnya, kita ngoding bareng, nanti kode programnya silahkan dilatih terus-menerus menggunakan dataset yang ada. Jadi yang sebelumnya 1 bulan atau beberapa bulan yang lalu ikut kelas kami yang topiknya machine learning, pasti sudah bisa bagaimana cara untuk melatih suatu model menjadi suatu sistem yang canggih ya, agar mendapatkan akurasi 100% itu seperti apa. Pasti sudah mencoba. Jadi kita akan hanya berbeda topik aja yang awalnya machine learning-nya digunakan untuk image processing. Sekarang kita gunakan untuk natural language text processing ya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sentimen analisis dan topik modeling. Nah, apa sih sebenarnya sentimen analisis? Analisis sentimen adalah proses menggunakan pemrosesan bahasa alami, natural language processing, dan analisis teks untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi subjektif dari sumber teks. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah sikap penulis terhadap topik tertentu itu adalah positif, negatif, atau netral. Ya, beberapa aplikasi umum dari analisis sentimen meliputi analisis ulasan produk di e-commerce, monitoring media sosial, analisis feedback pelanggan, kemudian peningkatan pengalaman pelanggan. Kemudian terus untuk topik modeling atau pemodelan topik adalah teknik pemrosesan natural language yang digunakan untuk menentukan tema ya, menemukan tema atau topik yang tersembunyi dalam kumpulan dokumen. Kalau teman-teman kemarin pernah lihat COC yang episode 9 Clash of Champions-nya Ruang Guru episode 9, teman-teman akan nanti praktek untuk eh, topik modeling yang kemarin ada 4 premis atau 4 dokumen. Kalau dalam pemodelan topik itu namanya dokumen ya, dokumen itu kalau di bahasa Indonesia namanya premis. Nah, itu nanti kita cari topiknya atau kesimpulannya. Nah, 2 metode umum yang digunakan untuk pemodelan topik itu adalah latent derived allocation dan non-negative metric factorization ya. Untuk LDA sendiri adalah sebuah model generatif yang digunakan dalam pemodelan topik untuk menemukan pola yang tersembunyi atau topik dalam kumpulan dokumen teks ya. LDA mengasumsikan Nah, LDA ini mengasumsikan bahwa setiap dokumen dalam kumpulan dokumen dalam campuran adalah sejumlah topik, setiap topik adalah campuran dari sejumlah. Ya, jadi dokumen itu kalau di pemodelan topik itu maksudnya adalah sebuah kalimat, itu namanya satu dokumen.
Dokumen sebagai campuran topik. Setiap dokumen dalam koleksi dianggap sebagai campuran. Koleksi ini maksudnya satu paragraf atau satu dataset. Apa itu paragraf, apa itu dataset? Kemarin yang sudah belajar tentang uh, mesin learning basic, yang pasti sudah. Saya tidak akan menjelaskan ulang tentang itu, dataset apa. Nah, itu nanti bisa dipelajari yang hanya ikut kelas ini, berarti nanti harus nambah cari referensi lain. Yang sudah sebelumnya ikut kelas machine learning, berarti tinggal melanjutkan aja. Nyambung topiknya. Nyambung. Dianggap sebagai campuran dari beberapa topik yang berbeda. Misalnya sebuah dokumen yang terdiri dari 70% topik A dan 30% topik B. Nah, topik sebagai campuran kata, ya, maksudnya adalah setiap topik dalam model mewakili distribusi probabilitas atas kata-kata. Ya, misalnya probabilitas itu kemungkinan. Topik A mungkin terdiri dari kata data, mesin learning dengan probabilitas yang lebih tinggi, sedangkan topik B mungkin terdiri kata politik, pemilu, pemerintah. Ya, ini untuk LDA itu modelnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah modelnya adalah non negatif matrix factorization. Jadi NMF itu adalah teknik pemodelan yang digunakan dalam analisis teks dan data. Kemudian NMF ini memfaktorkan matriks data. Nah, kemarin yang sudah belajar tentang matriks, atau dalam matematika pernah belajar matriks, nanti kita akan masuk ke situ. Matriks data yang terdiri dari frekuensi dokumen kata menjadi dua matriks lebih kecil yang mengungkap struktur laten dari data tersebut. Kedua matriks ini hanya mengandung nilai non-negatif yang membuatnya mudah diinterpretasikan dalam konteks pemodelan topik. Ya, maksudnya adalah matriks frekuensi dokumen kata itu adalah setiap dokumen dalam kumpulan dokumen mewakili sebagai vektor dalam ruang berdimensi tinggi, di mana setiap dimensi merepresentasikan kata yang berbeda, dan nilainya adalah frekuensi kemunculan kata tersebut dalam dokumen. Nah, rumusnya NMF adalah seperti ini. NMF mencoba mendekati matriks asli atau V dokumen kata sebagai perkalian dua matriks lebih kecil. V sama dengan WH. W itu adalah matriks dokumen topik yang menunjukkan seberapa kuat setiap dokumen terhubung dengan setiap topik. Nah, matriks topik kata yang menunjukkan seberapa kuat setiap kata terhubung dengan setiap topik. Contoh begini maksudnya, biar paham ya. Oke, contoh sederhana. Misalkan kita memiliki 3 dokumen teks pendek, ya dibaca ya. Dokumen 1, tadi kita sepakati satu dokumen adalah satu kalimat. Terus kemudian dokumen 1 itu adalah belajar pemrograman Python yang sangat menyenangkan. Dokumen 2 berisi data science menggunakan Python. Dokumen 3 pemodelan topik dalam data science. Kita ingin menggunakan NMF ya untuk menemukan topik-topik yang ada dalam kumpulan. Maka matriks frekuensinya adalah pertama kita membuat matriks frekuensi dokumen kata. Frekuensi dokumen kata adalah di dalam dokumen itu kata yang sering muncul apa? Itu maksudnya adalah frekuensi dokumen kata atau V. Misalkan kita memiliki 6 kata penting di sini. Belajar, pemrograman, Python, kemudian data, science, kemudian topik. Ya, science frekuensinya muncul, Python frekuensinya muncul, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di dokumen 1 kita identitasi menggunakan data 1 dan 0. Seperti yang saya jelaskan beberapa kelas sebelumnya, bahwa natural language processing itu adalah mengubah kata menjadi biner. 10, 10, 10. Dokumen 1, belajarnya dapat 1, pemrograman 1, Python 1. Di dokumen 2, Python saja, karena di sini yang kedetek adalah data science. Kemudian di dokumen 3, yang kedetek adalah data, topik, ya, topik, kemudian data science topik. Oke, dari sini kemudian kita faktorisasi matriksnya. Contoh sederhananya, bentar. Nah, kita faktorisasi matriksnya.
Nah, maksudnya faktorisasi matriks gimana? NMF akan memfaktorkan matriks V menjadi dua matriks atau lebih. Contoh, dokumen satu, di topik satu itu nilainya 0,8 dan sebagainya. Matriks dokumen topik menunjukkan seberapa kuat dokumen terkait dengan setiap topik. Topik ini kita tentukan nanti. Dokumen satu sangat terkait dengan topik satu, keterkaitan ya. Sementara dokumen 2 dan dokumen 3 itu lebih banyak terkait. Ini. Topik 2 itu terkait dengan topik 3. Topik satu dia berdiri sendiri. Ya. Dokumen satu itu ternyata dia punya topik sendiri. Di dokumen 2 itu nyambungnya adalah di sini. Oke, ini jadi satu. Oke, akhirnya begini. Matriks ya, matriks topik kata menunjukkan seberapa kuat setiap kata terkait setiap topik. Contoh, di sini topik satunya adalah belajar pemrograman Python data science topik. Topik 2 tidak mengandung kata belajar pemrograman Python dan sebagainya. Dari matriks kita bisa melihat bahwa topik satu berhubungan kuat dengan kata-kata belajar pemrograman Python. Topik 2 berhubungan kuat dengan data science dan topik. Interpretasinya adalah dokumen satu terkait dengan topik satu berbicara tentang belajar pemrograman Python. Dokumen 2 dan dokumen 3 terkait dengan topik 2, yaitu berbicara tentang data science dan pemodelan. Nah, begitulah caranya NMF bekerja. Nanti agar lebih paham kita pakai kode program. Nah, dengan menggunakan NMF, maka kita dapat memahami bahwa dokumen-dokumen ini secara umum, saya ulangi lagi, dokumen adalah satu kalimat. Kita dapat memahami bahwa dokumen-dokumen ini secara umum membahas dua topik utama. Satu tentang belajar pemrograman Python, satu lagi tentang data science dan pemodelan topik. Ya, matriks W dan H membantu kita mengidentifikasi dan memvisualisasikan hubungan antara dokumen dan topik serta antara topik dan kata-kata yang relevan. Oke, mari kita ngoding bareng. Silahkan dibuka Google Colab. Ya, kita menggunakan Google Colab seperti biasa, platform yang berbasis cloud untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python melalui web browser. Silahkan masuk ke akun Gmail masing-masing, kemudian masuk ke Google Colab. Saya tunggu 5 menit ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ini adalah tampilan Google Colab-nya. Jadi, seperti biasa kita buka file, kemudian notebook baru di sini. Notebook baru di drive. Klik. Oke. Kalau sudah kita kasih nama NLP, bebas namanya ya. Ini kita pertama adalah praktek tentang sentimen analisis. Build model. Ya, build model. Kita tes dulu seperti biasa. Tes running program. Tes running program. Print hello world. Silahkan dites running programnya dulu. Loh. Oh, sorry. Kurang ini. Oke. Silahkan dicoba dulu. Sambil saya kasih.
Sama. Oke, yang pertama harus kita lakukan seperti biasa. Yang pertama kita lakukan adalah harus import library. Pertama adalah import library. Oke. Kemudian kita import dulu. Import pandas. Oke, kemudian import array. Kemudian kita ambil scikit-learn. Scikit-learn-nya kita ambil model selection. Model selection. Nah, ini. Jadi kita nggak perlu hafal, sudah dibantu oleh suggestion-nya dari sini. Trend test split. Oke, kita run dulu. Oke, silahkan dulu di import sambil saya nyari ide untuk bikin datasetnya atau bikin dokumennya ya. Bikin dataset atau bikin dokumennya. Kita bikin dokumennya dataset. Dataset. Dan bikin data frame. Nah, apa itu dataset data frame? Sudah ada di kelas sebelumnya. Jadi tinggal ngikuti aja. Oke, kita bikin datasetnya. Kita kasih nama data, kemudian kita masukkan ke kurung kurawal, kita kasih nama teks. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Kata per saya, karena gini sentimen, sentimen itu kan terdiri dari 3, positif, negatif, netral. Maka kita bangun dulu sentimen yang positif. Misal untuk review produk ya, untuk review produk kita bangun dulu sentimen positifnya. Saya suka produk ini. Oke, kemudian ini luar biasa. Misal begitu. Kita tekankan lagi biar modelnya ini bisa mengenali kalau ini benar-benar. Nah, kemudian kita bikin yang sentimen negatifnya. Ini misal adalah pengalaman terburuk. Misal review hotel yang pernah saya alami. Oke. Sekarang yang netral. Yang netral ini misal cukup baik. Seperti yang pertemuan sebelumnya pakai ini aja. Tidak hebat, tapi juga tidak buruk. Nah, netral, tengah-tengah. Tidak baik juga tidak buruk. Kemudian, oke kita kasih identitas sekalian. Kita kasih identitas sentimen. Positif.
negatif, netral. Oke, kita harus lalu kemudian buat data frame-nya. Buat data frame PDF sama dengan pd dot data frame data. Ini kita masukkan. Jadi data ini kita masukkan ke data frame. Jadi nanti tinggal manggil variabel df aja. Kita akan coba. Oh, tidak, error, aman. Oke, silahkan dicoba dulu. Kemudian kita lakukan pre-processing. Processing yang akan kita lakukan adalah menghilangkan tanda ini, menghilangkan titik, dan lain sebagainya. Pokoknya tanda-tanda ini, tanda petik kita hilangkan. Kita lakukan processing. Karena kenapa kok tetap saya tulis begini? Kenapa kok tidak langsung dibersihkan aja awal datanya? Ya karena agar tahu aslinya di dalam kehidupan nyata, kalimat kan ada titik, ada tanda baca, dan lain sebagainya. Maka kita lakukan reprocessing. Kita definisikan dulu variabel fungsi. Kita bikin fungsi bersihkan teks gitu aja. Kita bikin fungsi bersihkan teks. Oke, kemudian teks. Yang kita bersihkan apa ya? Hapus. Yang kita bersihkan, kita hapus. Angka nggak ada. URL nggak ada. Hashtag mention nggak ada. Oh, kita langsung aja. Karena ini tanda petik, aman, aman, aman. Ini aja tak kasih contoh ya untuk membersihkan. Misal di sini ya, di medsos, ini ada mentionnya. Ini. Di mention, ada mentionnya. Kita bersihkan mentionnya dulu. Kita bersihkan mention. Caranya, resub, hapus mention itu add, w, plus ini. Nah, misal untuk menghapus mention, gini caranya. Misal kita melakukan analisis medsos ya. Kemudian dari teks. Oke. Ini adalah untuk hapus mention. Nah, ini untuk hapus mention. Apalagi? Oh, kalau di IG itu ada hashtag ya. Hashtag. Nah, hashtag begini. Nah, ya hashtag begitu. Oh iya, hashtag. Kita coba melakukan hapus hashtag. Kadang hashtag itu kan menentukan topik. Ini hapus hashtag berarti ini tinggal copy. Bukan ini hashtag. Oke, copy aja. Ini adalah untuk hapus hashtag. Oke, kemudian
apalagi pre-processing yang harus kita lakukan. Kalau di medsos ada mention, ada hashtag, misal ada angka. Ini cukup baik. Ini cukup baik. Misal ada angka di sini. Satu ini cukup baik, gitu ya. Oke, kita tak kasih contoh semua kemungkinan. Mention hashtag angka. Oke, hapus angka langsung gini perintahnya. Oke, plus. Tab. Ini untuk hapus angka. Kemudian kita kecilkan semua. Teks sama dengan teks lower ya, konversi ke huruf kecil, return teks. Kemudian data frame-nya kita panggil fungsi teks. Teks. Kita apply dari fungsi bersihkan teks. Oke, kita coba run. Oke, processingnya selesai. Sekarang kita pisah data menjadi data latih train dan data uji. Jadi seperti biasa porsinya adalah 80% adalah untuk tes train dan 20% untuk tes. Ya, kemarin di kelas mesin learning ada kenapa kok 80% dipisah dan sebagainya. Oke, kita lakukan X seperti biasa, basic, latih, kemudian X underscore uji. Oke, ini variabel bikin sendiri ya. Y sama dengan latih, kemudian Y sama dengan uji. Try, tunggu. Nggak keluar. Try. Oke, train test split. Kita masukkan data frame. Nah, teks bersih. Oke. Kemudian kita koma. Kita masukkan lagi data frame. Nanti. Ya ini tadi.
sentimen ini kita masukkan. Kemudian tes, data tes, size dari data tes itu kita tentukan 20%. Kemudian seperti biasa random state 42. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa 42 ya. Sekarang silakan di running. Oke. Setelah bisa data, maka kita print sekarang. Coba kita print. Kita print text latte. Nah, kita dari labelnya kita panggil, kita print lagi Y latte. Nah, teks setelah diteks bersihkan, nah ini kan hilang semuanya tadi. Tanda-tanda ini hilang, ini hilang, ini hilang, karena kita sudah bersihkan di sini. Nah, ini adalah sentimennya. Dia di data latihnya dia sentimennya ini negatif, di data latihnya juga ini netral. Ini di data latihnya seperti ini. Nah, coba dulu sebelum melanjut. Karena berikutnya kita akan melakukan ekstraksi fitur. Kalau berupa angka enak. Nah, karena ini berupa teks, maka kita butuh library lagi untuk ekstraksi fitur ya. Jangan khawatir kalau ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan tinggal besok dapat rekamannya tinggal di putar ulang rekamannya. Oke, baik. Mulai dari preprocessing ya. Silakan. Oke, kita lanjut. Kita lakukan ekstraksi fitur namanya. Setelah kita preprocessing, kita pisah data uji sama data tes sama data training sama data tes kita sudah bisa. Sekarang kita ekstraksi fiturnya. From scikit-learn. Oke, kita ekstraksi fitur extraction karena ini teks. Nah, kalau memang fitur untuk image ya image, kalau untuk teks ya teks. Tinggal kita pilih, saya juga nggak hafal. Milih-milih aja saya. Import, kita pakai ini. TF-ID vectorizer. Oke. Dan kita lakukan inisialisasi. Kemudian kita kasih nama variabel vectorizer aja. Kemudian TF-ID vectorizer kita panggil. Kita kasih maksimal features. Nah, kita maksimal featuresnya kita kasih 1000 aja. Jangan banyak-banyak. Bebas mau dikasih berapa bebas. Kemudian kita lakukan transformasi teks ke fitur dari TF-ID. IDF itu apa? Bisa di browsing. X latih. Kita TF IDF ini aja. Vectorizer. Oke, kita fit. Nah, fit transform. Oke. Fit transform yang ini kita akan transformasi X latih. Oke. Ya, X uji.
underscore tf idf. Ini hanya biar mudah aja. Bebas itu variabelnya pakai apa. Jadi saya cari yang mudah, saya hafalkan aja untuk variabelnya agar nanti manggilnya cepat. Transform X uji. Nah, jadi berapa ini nanti? Kita print, kita panggil yang ini. Oke ada, ya cepat. Apa maksud shape? Dia akan memberikan dimensi matriksnya berapa. X. Nah, apa maksudnya? Apa maksud dari 2,15, kemudian maksud dari 1,15. Jadi 2,15 menunjukkan bentuk dimensi dari matriks fitur yang dihasilkan dari TF ID vectorizer tadi. Jadi berarti matriks fitur dari X latih memiliki 2 baris dan 15 kolom. Isinya apa? Nah, itu sudah disimpan di data yang sudah tadi. Ya, yang satu berarti di ujinya adalah 1,15. Berarti di data latih X-nya adalah 2 baris, 15 kolom, ini 1 baris, 15 kolom. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke ngelatih modelnya. Sekarang melatih model. Dari awal sudah kita import library, kita bikin dataset, kita lakukan pre-processing atau pembersihan, kita pisah data latih dan data ujinya, kemudian kita ekstraksi fiturnya, sekarang kita latih, train. Nah, ini yang bikin AI canggih itu adalah dilatih. Kita lakukan proses pelatihan. Tidak ada AI canggih tanpa latihan. Nah, yang mempengaruhi kecanggihan apalagi selain itu adalah dataset. Semakin banyak dataset, maka dia akan semakin canggih. Ya, dataset ini menentukan. Tapi karena ini sampel, datasetnya nggak saya kasih banyak. Nanti kalau mau lebih bikin model yang lebih canggih, datasetnya diperbanyak. Jadi semakin banyak dataset, semakin banyak melakukan latihan, maka semakin pintar. Nah, begitu prinsipnya AI atau yang namanya mesin learning. Oke, kita latih mulai dari from scikit-learn pakai linear model. Oke, kita import logistic regression. Kita panggil logistic regression. Oke, kalau yang CV tadi itu untuk gambar, karena teks tidak. Scikit-learn. Oke, kita panggil fungsi matrix. Oke, kita import classification report. Oke, kita panggil juga fungsi akurasi score. Oke, kita inisialisasi modelnya. Oke, kemudian kita kasih nama model logistic regression. Kita panggil, kemudian kita lakukan latih model. Caranya adalah panggil variabel model. Ini logistic regressionnya dipanggil, model dari logistic regression kita kasih fit. Oke,
Kemudian kita panggil yang ini. Xlatih TF-ID. Ini kita panggil. Kemudian kita panggil Y-latih. Karena ini proses latih, maka Y-latih kita panggil mana tadi? Y-latih. Nah, ini panggil. Oke, Y-latihnya kita panggil. Oke, kita run. Nah, sudah jadi modelnya. Nah, kalau sudah jadi modelnya, maka kita akan melakukan evaluasi model. Apakah model ini bisa digunakan untuk benar-benar sentimen analisis? Ya, bagaimana skornya nanti? Evaluasi model. Lakukan prediksi. Kita lakukan prediksi dulu. Prediksi dari, jadi modelnya gini ya, yang belum ikut kelas machine learning, kita panggil library. Kita punya dataset, kita bersihkan datasetnya, kemudian kita pisah menjadi data train, data latih, dan data uji atau data tes. Sudah kita pisah, kita ekstraksi fiturnya, ketemu ini, 2 kolom 15 baris. Kemudian kita latih modelnya. Latihnya pakai yang apa? Pakai data train yang 80%. Kemudian sekarang kita evaluasi model, kita uji. Pakai data yang 20% tadi. Apakah model mesin learning kecerdasan buatan ini itu sudah sesuai atau akurasinya tinggi. Kita pakai nama variabel. Ini kebiasaan saya aja ya. Nggak pakem ini dari mana sih? Ypred itu kebiasaan aja saya. Pakai yang itu. Model dot predict. Oke, kita gunakan yang tadi. Yang mana tadi? Ya ini. X uji TF-ID. Oke, setelah kita lakukan prediksi bagaimana skornya, kita evaluasi modelnya. Print. Classification report. Oke, kita kasih Y uji sama Y terhadap Y prediction. Oke. Kemudian kita print lagi akurasi. Apakah akurat? Nah, kita evaluasi dulu. Saya juga nggak tahu. Apakah model yang kita bikin ini sudah akurat atau belum, kita nggak tahu. Akurasi skor. Dari mana akurasi skor ini dipanggil? Dari ini tadi. Mana ya tadi? Nah, ini akurasi skor classification report dipanggil dari yang ini. Oke. Dari kita ambil dari Y uji sama Y prat. Kita copy aja. Kita coba run. Oh, ketemu. Sudah kelihatan. Oke, kita coba baca ya. Kita coba baca. Untuk yang ini, maksudnya adalah precision ketepatan sentimen positifnya 0. Sentimen negatifnya juga 0. Rata-rata 0. Akurasinya 0. Oh, berarti ini modelnya kurang. Nggak akurat. Model yang kita bangun. Mungkin ya. Jadi nanti untuk evaluasinya, nanti silahkan dicoba ya. Bikin kalimat yang banyak, kemudian lakukan pre-processing. Jadi ini nggak perlu dirubah, cuma kalimatnya aja diperbanyak, ya nanti coba sendiri. Kemudian latih modelnya, lalu kemudian
Nah, ini nanti insya Allah akan lebih presisi. Berarti ini datanya kurang banyak. Jadi sebenarnya model ini sudah bisa dipakai, tapi karena datanya hanya sedikit, saya coba, kan tiga saya tadi, positif, negatif, netral. Berarti nanti silakan bikin kayak gini, kata-kata kayak gini yang banyak, 30 misal. Nanti silakan di-run berulang, di-run sendiri, sampai muncul akurasinya berapa persen. Kalau 0,9 berarti akurasinya 90% ya. Silakan dicoba sendiri. Ini saya bagikan kode programnya. Kalau sudah akurasinya tinggi, nanti sama teman-teman nanti ngopi link, misal link dari media sosial, grab data ya, scraping isu dari media sosial. Misal ada akun apa ya, yang terkenal, Bujanda gitu ya, misal akunnya Bujanda. Itu di copy linknya, kemudian di copy linknya di sini, jadi diekstraksi URL ini bisa diekstraksi URL-nya. Kemudian di situ dia ngomong apa aja, nanti akan ketahuan apakah dia negatif atau positif. Kalau ini sudah berhasil ya, trainingnya berhasil, nanti bisa di data tes, data tes ini, XUG ini bisa dirubah. Di data ujinya ini nanti bisa dirubah. Ini dikasih data lain. Data lain. Misal begini maksudnya data lain. Bikin misal gini. Kita bikin variabel misal sama kayak yang atas, teks dari medsos misal. Dari medsos misal begini ya. Nah, saya copy aja. Misal ada teks dari medsos. Ya, begini. Ini misal data teksnya sudah teks dari medsos, input sendiri. Misal begini. Oke, di sini dikasih nama DF1 misal, atau DF tes begini. Misal DF tes begini, oke. Oke, dari ini misal dikasih uh, isu medsos. Nah, begini. Semua isu yang ada di medsos taruh di sini. Ya, taruh di sini. Ini tinggal copy isu medsos, taruh sini, run. Nanti akan kelihatan di sini dia cenderungnya isunya negatif atau positif kelihatan. Nah, itulah maksudnya ngelatih mesin learning untuk analisis isu-isu. Namanya juga sentimen analisis. Oke. Nanti bisa dicoba di otak-atik sendiri ya. Saya kirim dulu ke grup untuk yang ini, sentimen analisis. Hmm. Nah, link sentimen analisisnya saya bagikan dulu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah topik modeling. Ya, tentang topik modeling. Oke, kalau topik modeling kita bikin yang baru. Notebook baru di drive. Dikasih nama di sini. Di sini dulu. NLP topik modeling. Oke. Sekarang yang pertama tadi, ya tadi kan kita ada dua modeling topik. Yang pertama LDA, yang kedua adalah NMF ya. Kita coba yang pakai LDA dulu. Kita coba yang pakai laten, LDA. Kita coba model yang ini.
Oke, kita install dulu. Kita lakukan install library. Seperti biasa, untuk tokenisasi kita pakai NLTK. Kita perlu melakukan tokenisasi soalnya. Apa itu tokenisasi? Sudah ada di pertemuan sebelumnya, di topik sebelumnya. Nanti bisa dipelajari. PIP, tal, tal. Oke, kalau sudah berhasil install library, maka yang harus kita lakukan adalah import library. Oke, library-nya. Import yang Genshin dulu, kemudian from, untuk melakukan kamus import dot watch. Oke, from LVK atau tokenize, oke, import word tokenize. Oke, tokenisasi adalah seperti yang saya jelaskan di awal, memisah kalimat panjang menjadi satu kata. Katanya dipisah itu namanya token. Jadi satu token adalah satu kata. Kita coba run dulu ya. Oke, berhasil. Setelah berhasil, kita lakukan download stopwatch-nya. Download, install stopwatch. Apakah ini harus stopwatch? Harus, karena ini manggil dari library yang sudah kita install, tinggal panggil aja. Download. Ini untuk tokenisasinya, untuk misah tokennya. Sekarang. Oke, berhasil. Download stopwatch-nya berhasil. Sekarang kita bikin datasetnya. Kita lakukan persiapan data. Dan seperti biasa, kita pakai standar aja. Seperti yang awal tadi. Mau kita samakan seperti yang di PPT. Bentar, PPT kita lihat aja. Oke, yang pertama dengan yang PPT. Pemrograman Python. Kita fokus memodelkan topik ya. Sangat menyenangkan. Ya, koma, belajar pemrograman untuk data science. Oke, kemudian
Kita agak banyakin ya, biar kelihatan. Oke, pemodelan topik membantu dalam mengelompokkan dokumen. Lagi ya, yang topiknya bisa mirip-mirip. Oh, data science. Data science. Data science. Oke, mencakup machine learning dan kata pemodelan harus masuk pemodelan statistik. Ini lagi satu lagi aja ya. Harus ada kata Python sama data science. Oke, ini. Python adalah bahasa pemrograman yang populer untuk B. Oke, sepertinya cukup. Kita coba run, ada error. Aman. Kita lakukan pre-processing dulu. Pre-processing data. Nah, seperti awal, wajib dibersihkan dulu. Yang data-data apa kata-kata nggak penting itu menggunakan stopwatch. Oke, kita set stop watch dot watch. Oke, kita ambil yang bahasa Indonesia. Kalau nggak gini nggak bisa. Indonesian, kemudian teks, pre-processing, proses. Kita kasih gini, kita kasih di dalamnya lagi, kita panggil word, for word, in word. Oke, tokenize, dokumen, kita jadikan huruf kecil semua, fungsi, kemudian di sini if word dot result. Oke, fungsinya kita geser, kemudian and word in stop watch. Or dot teksnya dipanggil. Oke, kita coba dulu. Kan nggak error. Nyaman. Sekarang kita membuat kamus dulu. Jadi kita kalau LDA ini setelah diimport, kita bersihkan pakai stopwatch, kemudian kita bikin kamusnya. Kita bikin dictionary-nya.
Urutannya begitu. Buat kamus. Dictionary. Dictionary. Kita panggil teks proses. Oke, kemudian terus fungsi korpusnya kita panggil dictionary, kemudian doc kita doc tubuh. Oke, kemudian for teks in geser keluar. Oke, kita coba run. Oke, buat kamusnya sudah selesai. LDA-nya kita panggil sekarang. Memanggil LDA. Kita panggil LDA modal. Biar mudah aja ini pakai nama apa aja boleh. Model LDA model, kemudian kita panggil lagi LDA model, kemudian corpus kita panggil number of topics-nya kita jadikan 2 topics ya. Nggak usah banyak-banyak, 2 topik utama aja. Mau dibikin berapa topik, 3 topik bisa. Tapi kayak contoh yang di PPT aja pakai 2 aja. Itu buat sama dengan dictionary koma. Oke, bisa. Oke, kalau gitu kita tambahkan kodenya. Ini kita perintah tampilkan topik. Nah, dari 6 dokumen ini, 6 dokumen atau 6 kalimat ini nanti topiknya apa akan lihat di sini. Oke, topik LDA underscore model print topics print topics. Kalau satu cukup topik, karena ini 2 maka topics ya. Words 4 saja. Kemudian for topic in topics. Kita minta perulangan 2 kali, print topiknya 2 kali. Oke, topik run. Topik pertama adalah pemrograman Python pengelompokan topik. Topik kedua adalah data science dan pemodelan yang mencakup.
Oke, ini keluarnya. Kayaknya ada ya. Coba versi 3. Data Science pemodelan, topiknya dipendekkan aja ya, biar fokus. Nah, topiknya yang ternyata dari ini, dari 5 kalimat atau 5 dokumen ini, topiknya yang keluar adalah pemrograman Python dan topik data science. Fokusnya adalah pemrograman Python dan data science. Topiknya akhirnya kelihatan menggunakan LDA model. Jadi di dalam AI itu algoritmanya sepanjang ini. Jadi jangan kira tiba-tiba AI kayak ChatGPT itu canggih. Jadi di dalam ChatGPT itu ada LDA, ada NMF dan lain sebagainya. Coba dulu ini dulu, yang LDA dicoba dulu. Nanti kalau sudah selesai nyoba, bisa di kolom komentar. Oke, jadi untuk pertanyaan Mas Randy ya, untuk pertanyaan Mas Randy, kenapa ini beda hasilnya dari yang punya saya? Karena kadang-kadang memang kemampuan komputasi tiap komputer itu berbeda, time-nya berbeda, maka model yang dihasilkan juga tidak selalu presisi sama dengan antar satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi maka perlu dilatih terus-menerus meskipun modelnya sudah jadi. Oke, kita lanjut ke NMF ya. Silahkan install dulu pip Python installation package, install scikit-learn and analytic. Kita masuk ke NMF. Silakan. Oh, saya tinggal sebentar. Ada keperluan sebentar aja, 5 menit. Silahkan diinstal dulu ya. Oke, saya ambil nyoba yang ini tadi. Install scikit ya. Kemudian kita akan melakukan import. Kita import dulu. Seperti biasa import library-nya. Setelah kita lakukan install library, kita kasih keterangan ya di sini. Style library. Kita lakukan import library. From fiturnya kita keluarkan lagi dari scikit-learn. Fitur extraction text. Oke, kemudian kita import seperti yang tadi di sentimen analisis, kita pakai TF-ID vectorizer. Oke. From scikit-learn ke composition kita import NMF. NMF. Oke. Kemudian kita from lagi NLTK. Kita copy aja dari atas. Corpus import stop word. Oke, kemudian from TK tokenize. Oke, kita import word tokenize, kemudian import NLTK. Kita run. Cukup ya. Stop word, ini tadi Gensi, ini tadi NMF. Oke.
Kita lakukan, kita unduh lagi, download, stopwatch. Kita copy aja dari yang tadi biar cepat. Download stopwatch. Ini. Oke. Oke, kita teksnya samakan saja biar cepat. Kita copy. Nama persiapan data set. Kita cek nanti lebih presisi mana pakai LDA atau pakai ini. Stopwatch, dataset, seperti biasa. Langkah berikutnya adalah pre-processing data. Pre-processing data. Oke, kita copy aja pre-processing datanya. Kita edit. Ini. Bentar saya cek apakah ada yang perlu diedit. Oh, ini. Kalau untuk ini pre-processing datanya gini. Dot. Lalu dalam saya perbaiki dulu Word. Oh, Word in Word doc connection documentation lower. Oke. Bisa dengan ini. Kemudian kurung tutupnya ini belum ada. Nah, ini dengan ini dengan ini, ya benar. Kemudian coba kita run dulu. Oh, ada yang error. Bentar. Dengan lagi. Oh iya, kurang ini aja. Oke, preprocessing data selesai, kita panggil vektorisasi. Oke, aduh sorry, nggak usah. Vektorisasi caranya adalah kayak tadi, vectorize
vectorizer df oke, kita coba mas. Oke, 0,95 minimal data frame itu 2 stop underscore words. Nah, that stop kita coba Indonesian, semoga bisa. Bisa Indonesian TF IGF vectorizer fit underscore transform, kemudian tag reprocessed. Oke, kita coba. Masa nggak bisa Indonesia? Inggris. Oh iya, Indonesia nggak bisa dia. Karena di sini preprocessingnya sudah pakai Indonesian, maka di sini diterjemahkan ke bahasa Inggris. Indonesia Inggris. Oke, vektorisasinya pakai Inggris. Oke, kita lanjut ya. Kita proses modelingnya. Di sini proses modelingnya NMF. Oke, kita proses ya. NMF underscore model NMF N underscore components 2 random state F2 NMF underscore model oke dot fit df idf oke df idf nama fitur dfid dari vectorizer get features name out oke kemudian kita tampilkan topiknya apakah topiknya sama dengan yang LDA, lebih presisi mana? Analisis topik modeling. Topik. Topik. Enumerate. NMF. Model. Home. Component scores.
for lagi, print, of topik, ini topik, indeks ya, maksudnya IDX itu indeks, topik, indeks itu maksudnya indeks ke 0 ke 1, berarti topik 1 pakai indeks 0, topik 2 pakai indeks 1, begitu maksudnya. Ya, ID, fitur names, oke, terus I, indeks ke I, oke, fitur name indeks ke I, kemudian for I di dalam topik topik part, fungsi aksennya dipanggil, kemudian coba hmm, tipik topik. Kita normalisasi dulu di Notepad seperti biasa. Strateginya kalau gini, kalau kita copy ke Notepad, kemudian kita copy lagi. Dan, oh, jadi, oh ternyata lebih bagus pemodelan topik itu pakai, kok ini 4 ya? Coba pakai 2. Apakah sama hasilnya? Science data, pemrograman Python pemrograman. Ternyata kalau dalam bahasa Indonesia itu bagusnya pakai LDA karena dia langsung pemrograman Python. Kalau yang pakai NMF harus diinggriskan, akhirnya kebalik. Data science, akhirnya malah science data, pemrograman Python jadi Python pemrograman. Harus diterjemahkan. Oh, begitu. Jadi kalau pakai bahasa Inggris bagus pakai NMF, kalau pakai bahasa Indonesia bagus pakai LDA. Saya share ini. Bentar lagi topik terakhir yaitu kita bikin chatbot. Ya, kita bikin chatbot. Oke, bisa coba. Kita lanjut ke chatbot ya. Kita bikin file, notebook baru lagi. Oke, untuk yang ini kita coba begini. Kita kasih nama chatbot saya. Kita bikin chatbot. Oke, kita running dulu. Print hello world. Oke, kita run.
Karena chatbot ini lumayan berat nanti, maka kita akan mengubah jenis runtime. Caranya adalah klik runtime, ubah jenis runtime, pilih yang GPU. Ya, pilih yang GPU, oke, simpan. Sekali lagi saya ulangi, klik runtime, ubah jenis runtime, pilih yang GPU, simpan. Ya, oke, kalau sudah kita, karena kalau pakai yang CPU lama, jadi kita pakai GPU-nya. Oke, kita masuk ke sini, install, mulai lebih. Python install package. Seperti nama dari GPT itu apa? GPT adalah nama lainnya adalah GPT itu nama lainnya adalah GPT kepanjangan. Nah, generatif namanya GPT adalah generatif pre-train transformer. Maka kita harus ngambil ini. Install library-nya transformer. Ini namanya GPT. Jadi kita harus install transformernya, kita install. Oh, nggak bisa dia pakai versi ini. Transformers. Oke. Biar cepat pakai, cepat kan, hanya 2 detik. Pakai runtime tadi, ubah jenis runtime, GPU simpan. Oke, setelah install library, kita panggil lagi. Kita panggil import library. Kita import from transformers. Oke, import auto kita pilih, bentar, saya pilih dulu ya. Oke, yang ini. Auto tokenize. Oke. Nah, karena kita pakai bahasa Indonesia, maka kita akan memuat model yang bahasa Indonesia. Model tokenizer bahasa Indonesia. Auto tokenizer from underscore re. Line ini ya. Kita ambil model yang ini. Ntar modelnya saya kopikan aja di grup biar nggak salah ketik. Ini yang sudah bahasa Indonesia. Oke, silakan di grup
Diambil model sama dengan auto model. Bentar. Hmm, dot from underscore pre. Ya, aja. Oke, di copy. Kita coba run. Nah, kita pakai GPU cepat. Sabar. Nanti coba sampai berhasil. Import library-nya lumayan lama. Pakai CPU tambah lama lagi. Ini aja pakai GPU lama. Oke, selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lakukan membuat fungsi dulu. Membuat fungsi, kita masuk ke bikin fungsi dulu, definisikan, generate. Kita bikin generate response untuk prompt. Untuk prompt-nya, karena setiap chatbot itu kan pasti pakai prompt ya. Input, tokenizer, encode, prompt, return. Start. Hmm. Output model, kita mau generate modelnya, model kita generate dari input maksimal baru ulangannya cukup satu kali sequence terus satu, kemudian cut token ID EOS underscore token
Maybe. Ini RAM-nya. Oh, aman-aman. Kita harus ngawas ini ya. Aman berarti. Oke, kemudian kita respons organizer. Organizer record dari output kita indeks ke 0, skip specials open sama dengan true. Oke, kita return respon. Coba sih kita run. Semoga nggak ada error. Oh, aman-aman nggak ada error. Oke, kita coba chatbotnya. Coba chatbot. Nah, ini sistemnya sudah terinstall. Kita coba chatbotnya. Well, to selama masih terpenuhi user underscore input, kita kasih input aja, namanya adalah kasih kotak nama Anda. Oke, if jika user input dengan logika standar, ngetik tuh, ketik huruf kecil keluar. Jika user input, dia menginput kata keluar, maka dia akan break atau mati. Nah, kalau jika tidak, dia respons terus. Generate, dia akan generate respons terus dari user input. Kita print. Kotak prompt aja. Oke, kita panggil respons. Oke, run. Nah, kita bisa ngetik merintah apa aja. Misal, Indonesia adalah negara kepulauan, misal ini, yang terletak di nah,
Hmm. Ya, harusnya coba tes. Oh, kok nggak bisa? Bentar, bentar. Oh, runtime-nya keluar dia. Bentar, tak pindah ke CPU dulu. Simpan. Run dari sini dulu. Run. Itu dia out dari runtime. Ini kita run lagi modelnya, membuat fungsi, dan chatbotnya, tes. Loh. Oke, kita normalisasi lagi ya, sebentar. Kita ini coba menu keluarnya dulu. Oh, bisa keluarnya, berarti bisa respon. Coba lagi. Tes. Enter. Loh. Ada yang error ini. Coba kita normalisasi dulu fungsinya. Copy di notepad dan kita panggil ulang. Coba keluar. Bisa. Coba tes. Oh, bisa. Bisa. Ini tergantung anu ya. Akses internetnya ternyata. Ini ngawur jawabannya. Ya gini ya, chatbot karena belum dilatih dengan baik, maka dia akan mulai ngawur. Kita coba ya. Kita keluarkan dulu. Belum dilatih dengan baik, maka dia akan agak sedikit ngawur. Yang penting udah fungsi, udah tahu, nanti silakan diperbaiki dulu. Cari model yang ini. Ini model ini cari yang lebih bagus, agar nanti fungsi ChatGPT-nya nggak ngawur-ngawur amat. Indonesia adalah, coba jawab lah, negara. Wah, lemot internet saya ternyata. Nah ini, dia jawab, oh jangan kotak prompt. Chatbotnya, chatbot menjawab. Saya keluar dulu. Oke,
Indonesia. Misal gini, kota Jakarta. Ter. Hmm. Ini model latihannya masih belum sempurna. Ya, Pak Indra, kita pakai GPU-nya dari server Google. Tapi kita harus support internet cepat ya, Pak. Seperti ini tadi ternyata out dia. Akhirnya error. Di kodenya nggak ada yang error, tapi kalau internetnya kurang cepat, dia juga bakal error ya, Pak Indra ya. Oke, ini kita keluar. Nah, model-model chatbot, fungsi chatbot itu seperti ini. Ya, jadi natural language processing itu dia bisa digunakan sebagai chatbot. Nah, nanti silahkan dicarikan model yang lebih sempurna. Bisa dicari di Google yang lebih sempurna untuk bisa bikin chatbot yang lebih bagus. Oke, mungkin itu ya dari saya. Ini dari saya dulu. Jadi enak Pak Indra, kita bisa pakai GPU-nya pakainya Google. Nggak perlu menyediakan GPU sendiri. Makanya kita kenapa pakai Google Colab? Karena saya tahu teman-teman ini laptopnya atau komputernya berbeda-beda. Kalau kita offline ini bisa offline, bisa pakai Visual Studio Code atau bisa pakai PyCharm, ya. Tapi kalau saya pakai dua itu, kita coba pakai dua itu offline. Nah, kelemahannya kalau yang laptopnya RAM-nya kurang dari 8 giga atau ini RAM-nya harus minimal 16 giga, kemudian kalau GPU-nya bawaannya CPU ya nggak bisa, harus minimal punya GPU RTX kalau mau jalan dengan normal, karena berat. Saya share dulu aja. Oke. Nah, nanti silahkan dikreasikan ya, dikreasikan. Jadi saya mancing-mancing basic-basicnya aja. Nanti kalau mau bikin sistem lebih kompleks, tinggal modif kode-kode yang ada di sini. Maksudnya modif nggak banyak kok. Urutannya yang penting. Makanya saya kasih urutan jelas. Yang pertama pasti install library, kedua import library, keduanya membuat fungsi, baru coba chatbotnya. Di NLP, yang ini sentimen analisis. Topik modeling. Yang pertama tetap install library, import, kemudian download stopword, persiapan dataset. Kalau mau lebih canggih lagi, topik modelingnya, dia datasetnya harus banyak. Datasetnya harus banyak. Bagaimana kalau ini datasetnya pakai Word atau pakai Excel? Bisa, silahkan. Silahkan cari caranya untuk bagaimana upload di sini. Untuk manggil datanya di sini dataset. Kemarin yang ikut kelas image processing pasti sudah familiar bagaimana upload data di sini. Kemudian PDF-nya atau Word-nya dipanggil di sini sebagai dataset, baru itu yang dilatih. Ya, itu bisa silahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih teman-teman sudah antusias menyimak. Rekaman dan sertifikat elektronik besok rilis. Terima kasih, saya kembalikan Mas Yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped. Salam.